Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di pengajian rutin Ramadan Kitab As-Sittin Al-Adliyah. Hari ini akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita dan kita sampai pada hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min ahabbikum ilayya, dan sesungguhnya orang yang paling aku cintai, wa aqrabakum, dan orang yang paling dekat denganku, ya, wa aqrabakum minni, dan orang yang paling dekat denganku, majelisan, dan satu tempat duduk, satu majelis, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, ya, ahasinakum, ya, jadi orang yang paling baik di antara kalian, apanya? Akhlakon, akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, wa ab'adakum, dan orang yang paling jauh, ya, minni, dariku, dari Rasulullah, majelisan, tempat duduknya, majelisnya, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Siapa dia? As-sarsaruna, orang yang banyak bicara atau dia berlebihan ketika dia berbicara. Wal mutasyaddiquna, dan orang yang merendahkan manusia yang lain. Wal mutafaiqihuna, dan orang yang sombong. Rawahu Tirmidzi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Selain itu, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, Imam Ahmad, ya, di dalam musnadnya. Nah, pemirsa, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kriteria orang yang dicintai oleh Rasulullah dan nantinya di yaumul qiyamah akan duduk dekat dengan beliau dan nantinya juga akan berkumpul dengan Rasul di surga. Siapa mereka? Yang pertama adalah mereka yang baik akhlaknya. Jadi ini sebenarnya sesuai, ya, masih sama dengan apa yang kita bahas kemarin itu, bahwa orang yang baik, ya, kebaikannya itu tolak ukurnya adalah akhlak, ya, akhlak yang mulia. Nah, kemudian di dalam hadis ini diterangkan lagi bahwa nantinya orang-orang yang akan dekat dalam satu majelis dengan Rasulullah itu adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian di dalam hadis ini juga dijelaskan orang-orang yang tidak disukai oleh Nabi, yang kemudian mereka nanti adalah jauh posisinya dengan Nabi pada saat nanti di yaumul qiyamah adalah mereka yang, ya, yang pertama, mereka yang suka banyak bicara. Ketika bicara itu berlebihan, ya, dalam konteks kekinian, orang yang biasanya bicara banyak atau berlebihan itu adalah orang yang merasa lebih tahu, gitu ya. Biasanya orang ini berada di dalam posisi yang lebih dominan sehingga dia merasa lebih pantas untuk memberikan
nasihat atau apa ya, dia merasa lebih ya, lebih dari yang lain sehingga dia suka banyak bicara. Nah, padahal ini tidak disukai oleh Rasulullah ya. Kenapa? Karena setiap orang itu sebenarnya penting juga untuk mendengarkan pendapat orang lain. Jadi jangan mendominasi, penting juga untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi atau apa yang dirasakan oleh orang lain, itu juga penting untuk didengarkan. Misalnya dalam relasi suami istri ya, di dalam rumah tangga. Nah, penting juga mendengarkan pasangan. Jangan hanya mau didengar, ya. Jangan hanya mau berbicara, tetapi juga penting bagi kita untuk mendengarkan apa yang dirasakan, apa yang kemudian menjadi unek-uneknya ya. Itu penting untuk dipahami, sehingga dengan demikian kita memiliki empati, memiliki kepedulian. Kemudian yang berikutnya adalah wal mutasyaddiquna, orang yang merendahkan orang lain. Nah, ini Nabi ternyata tidak suka dengan orang yang merendahkan orang lain. Dalam kehidupan sosial kita ini juga sering kita temui ya, biasanya orang yang merendahkan orang lain itu juga karena merasa dia lebih baik ya. Nah, di dalam budaya kita itu juga seringkali ada pihak-pihak tertentu yang seringkali direndahkan karena identitasnya. Misalnya karena dia seorang perempuan. Ini juga sering ini tanpa melakukan apapun biasanya sudah di stigma, sudah dilabel secara negatif gitu ya. Misalnya kalau perempuan pulang malam, nah ini biasanya ini sudah banyak yang suudzon, sudah banyak yang berprasangka buruk ya. Nih ngapain ini anak perempuan kok pulangnya malam-malam? Nah, padahal kita tidak tahu apa yang menjadi kegiatannya misalnya ya, dan tidak setiap perempuan yang pulang malam itu pasti melakukan hal-hal yang negatif. Bisa saja dia bekerja, bisa saja dia aktif di sebuah organisasi ya. Banyak motif, banyak latar belakang yang kemudian mendasari perempuan itu hingga kemudian dia aktivitas sampai malam hari. Nah, kemudian yang berikutnya, yang hal-hal yang ini tidak disukai oleh Nabi, yang nanti akan menjauhkan kita dari beliau ya di yaumul qiyamah nanti adalah wal mutafaiqihuna wal mutafaihiquna ya, dan orang yang sombong ya. Jadi di antara ketiga kriteria ini sesungguhnya memiliki sifat dasar yang sama ya. Jadi menganggap dirinya lebih unggul. Sombong itu kan begitu ya, menganggap dirinya lebih dibandingkan yang lain. Barangkali itu berasal dari kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan apa ya dalam bidang status sosial. Dia punya jabatan misalnya, yang kemudian itu membuat dia menjadi sombong. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi, dan kemudian itu nantinya akan menjauhkan seseorang dengan Nabi pada saat yaumul qiyamah nanti. Nah, padahal kita akan selalu berharap ya bahwa nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau. Nah, bagaimana mungkin syafaat itu kita dapatkan kalau kita tidak disenangi, kalau kita tidak diridhoi oleh Nabi. Nah, di dalam konteks yang lebih dekat dengan kita ya, misalnya di dalam relasi suami istri atau di dalam relasi keluarga, sikap-sikap ini juga seringkali muncul, seringkali hadir ya. Misalnya merasa lebih benar, kemudian dia merasa harus dituruti, harus diikuti,
harus mendapatkan ketaatan secara mutlak. Nah, itu sesungguhnya hal-hal yang perlu direnungkan kembali ya. Di dalam berbagai hadis ya, ini sebenarnya banyak sekali yang menekankan agar kita di dalam berelasi itu menekankan pentingnya prinsip kesalingan ya. Yang sebelumnya kan kita membahas ya bahwa kemarin itu al-muslimu akhul muslim ya, jadi setiap muslim itu sebenarnya adalah saudara bagi muslim yang lain. Nah, yang kriterianya adalah la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Jadi jangan ada perbuatan-perbuatan yang zalim ya, perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur menghina, merendahkan, itu tidak boleh. Nah, begitu pula di dalam konteks ini, kalau kita masukkan di dalam relasi suami istri berkeluarga, ini juga masuk. Jadi jangan sampai sesama pasangan itu salah satu dengan yang lain itu di dalam posisi yang merendahkan ya. Jadi yang namanya pasangan itu zawaj. Zawaj itu artinya berpasangan, maka mereka adalah mitra ya, mitra di dalam kebaikan. Jadi agar keduanya bisa berada di dalam relasi yang didasari dengan prinsip kesalingan ini, maka hal-hal yang tadi itu harus dihilangkan ya. Merasa benar sendiri, sombong, kemudian suka berbicara banyak secara berlebihan, merendahkan pasangannya, itu jangan sampai gitu. Jadi prinsip-prinsip di dalam berkeluarga, di dalam Islam itu sesungguhnya ada tadi, selain zawaj atau berpasangan tadi, itu adalah tarodin. Bagaimana membangun hubungan yang saling ridho. Nah, ridho ini jangan diposisikan bahwa kita menuntut pasangan kita agar ridho, tetapi kita mengendalikan diri kita agar apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho. Nah, ridho ini tidak hanya ridho pasangan ya, tetapi juga ridho anggota keluarga yang lain. Jadi misalnya anak akan melakukan sesuatu ya pertimbangannya itu tidak hanya soal boleh dan tidaknya, tetapi kira-kira orang tua saya nanti ridho atau tidak. Begitu pula dengan pasangan suami istri. Misalnya istri mau melakukan sesuatu, berpikir dulu kira-kira nanti suami saya ridho tidak. Begitu pula dengan suami. Ketika suami melakukan sesuatu juga harus berpikir kira-kira istri itu ridho atau tidak. Jadi keridhoan, prinsip keridhoan di dalam berkeluarga itu tidak hanya bergantung pada ridho suami saja ya, sebagaimana yang seringkali atau banyak orang pahami bahwa keridhoan itu di tangan suami, tetapi keridhoan itu ada di tangan kedua belah pihak. Jadi keridhaan suami itu penting, tetapi keridhaan istri itu juga penting. Nah, jadi prinsip-prinsip inilah yang perlu dipahami dan diterapkan, tidak hanya di dalam kehidupan sosial kita, bagaimana kita berlaku kepada orang lain, baik sesama muslim ataupun sesama manusia ya. Jangan terlalu berlebihan di dalam berbicara, mendominasi, merasa benar sendiri. Jangan merendahkan orang yang lain, jangan sombong kepada yang lain. Dan ini juga perlu diterapkan di dalam lingkungan terkecil kita, yaitu di dalam keluarga. Demikian yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita dituntun dan dimampukan untuk menjadi manusia yang tidak hanya sholih dan sholihah, tetapi juga muslih dan muslihah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.